Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, selamat bertemu kembali di pembelajaran daring matematika. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Adalah materi pada bab 4 di kelas 8 ya. Baik anak-anak, kita mulai. Sebelum mempelajari tentang persamaan garis lurus, kita harus tahu dulu tentang gradien. Oleh karena itu, kita akan belajar dulu tentang gradien. Ya. Gradien adalah kemiringan suatu garis dilambangkan dengan huruf M. Jadi, gradien dilambangkan dengan huruf M. M-nya M kecil. Dan dirumuskan M sama dengan komponen Y atau disingkat KY dibagi komponen X atau KX. Nah, KY, komponen Y didapat dari mana? Dari Y2 dikurangi Y1. Kemudian komponen X didapat dari X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ya, contoh yang pertama, ini disediakan gambar. Berapakah gradien dari gambar berikut? Ya, gambar yang pertama kita lihat ini di sini sumbu X, sumbu Y. Kita ngitungnya dari kiri ke kanan ya. Ada berapa kotak ini? Ini adalah komponen X-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, komponen X di bawah. Ini 5. 5 langkah. Kemudian komponen Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, jadi ada 8/5 gradien dari garis ini. Misalnya ini dikasih nama garis L. Gradien dari garis L adalah komponen Y dibagi komponen X. Komponen Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, dibagi komponen X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi gradiennya adalah 8/5. Oke, lanjut contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Gradien garis ini, misalnya ini kita kasih nama garis K, adalah komponen Y dibagi komponen X. Kita hitung dulu yang X-nya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. X-nya 9. Kemudian Y-nya 1, 2. Jadi 2/9 gradiennya. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini tidak diketahui gambarnya. Ya, hanya titik-titiknya saja. Berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Yang pertama, A 2,3 dan negatif 3,2. Kita jawab satu persatu. Nah, karena ini diketahui dua titiknya, hanya titiknya saja tidak ada gambarnya, maka kita pergunakan rumus yang tadi itu komponen Y itu kan didapat dari Y2 dikurangi Y1. Kemudian X2 kurangi X1. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini yang A ya. Titik yang A tadi 2,3 dan negatif 3,2. Nah, untuk memudahkan kalian, ini kita kasih tanda ya. Ini sebagai X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Ya. Tinggal kita masukkan Y2. Y2-nya adalah 2 dikurangi Y1, 3 per X2. X2-nya negatif 3 dikurangi X1. X1-nya 2. Jadi 2 dikurangi 3 negatif 1 per negatif 3 kurangi 2 ya, hasilnya negatif 5. Negatif 1 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 1/5. Kemudian yang B. Kemudian B kita tulis titiknya dulu. Titiknya adalah 3,4 dan negatif 2,3. Seperti tadi, ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ya. Tulis rumusnya, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1.
Y2, Y2-nya 3. Kurangi Y1, kurangi 4. Per X2, negatif 2, dikurangi X1-nya 3. 3 kurangi 4, negatif 1. Per negatif 2 kurangi 3, negatif 5. Sama ya hasilnya. Nggak sengaja ternyata hasilnya sama, yaitu 1/5. Kemudian yang C di sampingnya aja, C. Titiknya adalah negatif 3,0 dan 0,6. Ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kemudian tulis rumusnya, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y2 berarti negatif 6 dikurangi Y1 kurangi 0 per X2, X2-nya 0 dikurangi X1. X1-nya negatif berarti dikurangi negatif 3. Negatif 6 negatif 6 dikurangi 0 berarti negatif 6 per 0 dikurangi negatif 3. Ini berarti 0 tambah 3 ya. 0 tambah 3. Jadinya negatif 6 per 3. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, begitu kalau diketahui titik-titiknya tidak ada gambarnya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh ketiga, nah ini jika diketahui gradien dari garis yang melalui titiknya itu PA,3 dan titik Q 3,5A adalah 7. Maka nilai A adalah, nah kadang ada soal yang semacam ini. Kita mencari nilai gradiennya itu titiknya hanya diketahui salah satu. Dari satu titik itu harusnya ada 2 titik, hanya diketahui 1. Di sini ketahui 3 dan A, berarti kita harus mencari nilai A. Kemudian di sini 3 dan 5A, hasilnya 7. Maka kita harus mencari nilai A. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita tuliskan rumus gradien. M itu sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, karena M-nya gradiennya sudah diketahui yaitu 7. 7 sama dengan Y2. Y2-nya yang mana ini? Nah, Y2-nya ini kita apa ini namanya? Ini sebagai X1 ya. Ini X1, ini Y1. Oh, maaf salah. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, gitu ya. Jadi Y2 itu kan ini 5A. 5A dikurangi Y1. Y1-nya adalah 3 per X2. X2-nya adalah 3 dikurangi X1. X1-nya adalah A. Nah, kemudian ini kita kalikan silang ya. Ini dikalikan ke sana menjadi 7 dikalikan 3 kurangi A sama dengan 5A kurangi 3 ya. Ini kita kalikan yang di luar dengan yang di dalam. 7 kali 3 21. 7 kali negatif A menjadi min 7A sama dengan 5A kurangi 3. Terus kemudian kita jadikan satu yang A dengan yang A. Ini ya, negatif 7A. Ini negatif 5 pindah ke sana menjadi negatif 5A sama dengan negatif 3. 21 pindah ke sini menjadi negatif 21. 7A dikurangi 5A, hasilnya adalah negatif 12A sama dengan negatif 24. Jadi A sama dengan negatif 24 per negatif 12. A ketemu 2 ya. Ketemu titik A itu 2. Misalnya lagi pertanyaannya berlanjut, selain suruh menentukan titik A, kalian suruh menentukan titik P. Titik P itu A,3. Berarti
Karena A-nya 2, berarti 2,3. Kemudian titik Q 3,5A. Berarti 3,5 kali 2. Berarti 3,10. Ya, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Gradien suatu persamaan garis. Nih, gradien suatu persamaan garis. Ini sedikit kita bicara dulu tentang persamaan garis ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Bentuk umum persamaan garis itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Atau bisa jadi Y sama dengan MX tambah C. Di mana M ini adalah gradiennya. M yang di dekat variabel X adalah gradiennya. Kita akan mencari gradien dari suatu persamaan garis. Langkah-langkahnya, jika kita akan mencari gradien dari suatu persamaan garis, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ubahlah menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C dengan syarat koefisien Y harus 1. Yang kedua, perhatikan angka di depan X, maka itu adalah gradiennya. Itu pedoman kita untuk mencari gradien pada suatu persamaan garis. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita menentukan gradien dari persamaan garis, ya. Yang pertama, 3Y sama dengan 4X min 2. Kamu suruh menentukan gradiennya. Kita jawab yang A. 3Y sama dengan 4X kurangi 2. Langkah pertama adalah membuat bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Ini sudah bentuknya sudah itu. Kemudian langkah yang kedua tadi kan membuat koefisien Y menjadi 1. Sedangkan di sini koefisien Y bukan 1. Supaya koefisien Y ini menjadi 1, maka kita bagi menjadi 3. Kita bagi 3. 3Y dibagi 3 hasilnya Y sama dengan 4X per 3 berarti 4 per 3X kurangi 2 per 3. Nah, seperti ini. Karena koefisien Y sudah 1, maka di dekat variabel X ini adalah gradiennya. Jadi M-nya adalah 4 per 3. Gitu ya. Kemudian yang B. Yang B, kita jawab sebelah sini. Yang B, 5Y kurangi 3X sama dengan negatif 2. Nah, karena ini bentuknya belum Y sama dengan MX plus C, kita rubah dulu menjadi 5Y sama dengan negatif 3 pindah ke sana menjadi 3X min 2. Ya, seperti MX, Y sama dengan MX plus C. Nah, supaya ini menjadi Y, 5Y ini menjadi Y, maka kita bagi dengan 5. Ya, 5Y dibagi 5, hasilnya Y sama dengan 3 dibagi 5, 3 per 5 X kurangi 2 per 5. Jadi M-nya yang mana? Yang ini. M-nya adalah 3 per 5. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, negatif 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Kita rubah lagi bentuknya seperti tadi menjadi Y sama dengan MX plus C, berarti ini 3Y paling pertama, kemudian sama dengan, kemudian X negatif 3 pindah ke kanan menjadi 3X, kemudian 24 tambah 24. Ya, sama dibagi 3. Supaya Y-nya menjadi 1 dibagi 3. 3Y bagi 3 menjadi Y sama dengan 3. 3 per 3. Nah, 3X bagi 3 hasilnya X. Ditambah 24 bagi 3 hasilnya 8. Nah, kalau seperti ini, katanya gradien itu yang berada di dekat variabel X. Nah, ini di dekat variabel X tidak ada bilangannya. Kalau tidak ada bilangannya, berarti itu artinya ada bilangannya yaitu 1. Maka gradiennya ini adalah 1. Gitu ya. Kemudian yang D di sini 6X kurangi 3Y plus 9 sama dengan 0. Ya. Karena tadi bentuk persamaan
garis itu kan bisa ada dua bentuk, yaitu Y sama dengan MX plus C dan juga bisa jadi AX tambah BY plus C sama dengan 0. Maka ini merupakan bentuk yang lain ya. Ini bisa juga diselesaikan melalui rumus yang seperti ini. M sama dengan min A per B. Min A per B. Nah, A-nya berapa ini? A-nya adalah 6. B-nya adalah negatif 3. C-nya adalah 9. M-nya berarti min A per B, min 6 per min 3. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya positif 2. Jadi ini gradiennya adalah positif 2 ya. Ingat catatan, dari nomor A, B, C itu juga bisa dikerjakan dengan cara seperti nomor D. Cuman kalian harus merubah bentuknya dulu menjadi AX tambah Y tambah C sama dengan 0 ya. Pada intinya menyelesaikan gradien itu bisa menjadi dari komponen Y dibagi komponen X, atau menentukan gradien pada persamaan garis yang berada di dekat variabel X gitu ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup. Kita sudah membahas tentang gradien. Jika kalian belum paham, bisa diputar ulang videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.